masjidnya kaya nganu kan, masjid dem ya? Bentuk-bentuknya? Wis renovasi tapi masjid tua. Oh. Jadi ini yang jero aja masjid berupa masjid Bangunan lawas. Tapi yang kayu yang jopo anyar. Wis bangunan anyar. Kalau ini skripsine jare. Ya non dhuwur tapi yo iso anu. Ora iso ditilaki. Tak mana jopo. Oh, ini masjidnya. Baik. Yang jero tapi kan Bisa nganu. yang jopo tok lagi. Lah tak mer masjidnya ndi, Kang? Lah biar parani sik. Apa salat sik? Salat sik ya. Kayak kentongane tuwa lho kae lho. Kentongan mbok beduke tuwa kae. Assalamualaikum. Mbah, niki nganu, kula saking Ungaran. Ungaran. Nggih. Nah, kula kan seneng sejarah, remen kali sejarah. Lah mangke kula Pak badhe nyuwun informasi babagan sejarah teng mriki kalih panjenengan nggih. Kula tak salat asarin. Oh, kalih Pak Yai. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Panci kula berasal dirubah-rubah tapi bangun masyarakat ya sing rambune mawon dan ini ada apa dulunya juga kayu tapi kecil ya, karena kayu itu juga tidak sesepuh ini akhirnya kalau selanjutnya mau dirubah monggo saya gitu. Dan dari wasiatnya bapak saya itu kalau mau bangun misalkan tidak yang asli juga ya silakan. Nun sewu saderenge ingkang asma Bapak jeneng Pak Ahmadi. Bapak Ahmadi nggih, Pak Ahmadi. Kula badhe nyuwun pirsa masjid niki sebenarnya tinggalan saking erane sinten Pak nek menurut panjenengan? Nah, menurut kula niku ya mulai dari bapak pertama itu. Begitu mungkin desa ada apa itu babat desa terus nah sekaligus juga terus didirikan masjid ini kalau sejarahnya dari bapak saya seperti itu. Oh, berarti pertama kali desa ini dibuka, masjid ini langsung dibangun. Ceritanya seperti itu. Yaitu kiainya yang pertama itu Mbah Bahwi. Mbah Bahwi, ingkang makom? Makomipun ingkang tengah wau cukup alit. Oh, sing maesane ageng. Oh, nek sing maesane ageng niku ngene mbah kula. Oh. Mbah kula niku masa periode semasanya Mbah Sanwar Mbuk. Jeneng ngetos jere Mbah Sanwar. Dereng. Pejuang Mbuk. Oh, itu pejuang ketika zamane Jepang itu. Oh, berarti sekitar tahun 42 43. 42-an ya, Kang? 42. Wafatnya Mbah ini dengan Mbah Sanwar itu ada 1 tahun dahulu sini. Nah, menurut ceritanya bapak saya itu sekitar 48 lah setelah merdeka. Setelah merdeka nek 48 berarti Ya termasuk pejuang ini Mbah. nggih pejuang. Cuma erane tetap nganu ya, malah wis agresi ya kan. Ya. Agresi militer pertama mau ke agresi militer kedua. Berarti tinggal padahal masa pembebasan Jepang ning Magelang ki tahun 45 ya. Iya kan kemungkinan kan wis ora di dunia militer di seremnya perjuangan. Iya. Ya itu kan ya ikut 45 pejuangnya kan ya. Nah, 48 itu kan ya kacak sedikit dengan kemerdekaan. Ceritanya itu ketika apa itu Mbah Sanwar Madan Giria itu saja sini juga Mbah ini ikut mengirimkan santrinya. Masalahnya dulu itu masih saya ketika sanawian itu kan masih ada apa santri-santri Mbah yang masih hidup satu dua. Itu ya saya tanggap itu ya cerita. Memang dia tuh sering dikirim. Tapi sudah sepuh nih. Ya sekarang saja santrinya sudah nggak ada. Oh, sampun sedo ya. Ya sepuh-sepuh. Ya mulai santrinya Mbah itu 48 itu ya sekarang sudah berapa tahun?
Delapan. Iya. Kata. Iya, dan pondok dulu sekitar sini ya dari Mbak ini yang mula-mula pertama malahan itu. Ciketro saja sekitar belum ada, terus akhirnya Mbak tinggal, alumni Mbak ini dipulang-pulang jadi kiai semua. Alhamdulillah. Ya, termasuk Paisan, Busro itu yang terkenal itu juga di sini. Ciketro yang Siti Megah itu dulu, kiainya juga alumni sini. Terus dari Demak itu pun pondoknya yang pondok sini juga banyak sekali. Nek pondoknya saat ini kita putih Pak? Itu pinter banjir. Oh. Saat itu kan setelah baik nggak ada itu kan corongnya ya semakin surut. Nah, terus coro eranya kan sudah berubah. Ya. Sekarang kan pondokan harus ditopang dengan pendidikan. Iya. Nah, karena di sini nggak ada pendidikan, akhirnya semakin surut semakin hilang. Ya dulu kan pendidikan kan enggak, ya ada tapi kan enggak Komnas zaman penjajah kan Salafiyah. Iya, anaknya kan ya do mondok do bopong kitab itu saja yo ceritanya bapaknya itu zaman Jepang itu yo gawat kok menikonan yo di pateni menang. Iya, kalau Jepang itu sebenarnya malah lebih kejam. Nah ceritanya ada santri sini daerah atas sana sudah dipesen kamu jangan ojo mulai saiki bahaya lah. Mulai ya mati tenggelam di Jepang. Nah, kembali ke bangunan masjid ini Pak. Ya. Berarti jika panjenengan tadi bercerita pertama kali yang begitu membuka desa ini baru dibangun masjid ini. Itu kalau diperkirakan dengan ada hubungannya enggak Pak? Maksudnya adakah peran penting dulu orang yang ikut membangun masjid sini yang dimakamkan di sana? Ya, peran penting maksudnya? Mungkin dulu ikut membantu pembangunan masjid atau apa kan? Ya saya kira juga seperti itu. Nah, maksudnya kan dulu itu juga sekaligus ada kepala desanya, juga ada kiainya. Itu kan kiainya namanya Mbak Imam Bawi. Data seluruhnya Mbak Jenibah pertama kali itu. Nah kalau menurut sejarah ini masjid ini berdirinya kapan? Saya juga nggak paham. Tapi kok di Soko itu ada tahunnya gitu. Ada inskripsinya Pak? Sudah itu tatan itu asli kok. Oh. Di Singor itu kalau naik dulu saya sih lihat dari sini bisa. Itu loh. Paketan asli. Oh iya. Oh, dinaiki di foto atau jenengan didekatkan bisa. Wah, orang-orangnya ada kan? 1473 itu. 1473 Ya. Hijriahnya itu Pak? Enggak, Masehi. Masehinya Iya. 1473 berarti eranya. Wong itu angkanya angka nasional itu kok 1473 gitu kok. Oh. Terus bawahnya itu ada tulisan Arab, tapi saya baca kok sulit men. Oh, nek berarti nek ajeng ningali kedah teng inggil mriku Pak nggih. Nah, fotonya bisa nggak di? Mboten saged ya Pak. Bisa. Mboten Buatan saged. sakit. Jadi Ora iso kan? Pecah. Pecah. Nggih. pakai anu ndo bisa. Oh, cobi kula tak ningali mboten napa-napa Pak. Ya bener. Itu saranya Mas anu, yo kados jenengan ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sarane nguri-nguri dan sukses saya Iki lho, keren iki lho. Alhamdulillah untuk momen api aku bisa nilai cek asli kabeh iki, cek asli kabeh nek sekitar tahun 1473 berarti erane para wali. Masjid ini dibangun era para wali. Ora. Iki orangnya cek asli jati. Dia tak suruh. Cara menutup pintu. Iki cek asli iki jatine. Jati asli. Kandeli ra umum tenan. Delok iki kan, delok pahatane nggon nganu. Tapi ora cetok. Wesi-wesine iki lho, wesi ya. Nah,
Nah, di sudut itu toh yang ada kacanya itu sebenarnya ada penopang besi. Masih asli cuman. Nggih. Enggak. Berarti nak 1473 berarti era para wali iki, Pak. Lah iya abad 14 kan. Nggih. Nah iya. Nah, ini ijek terawat ya. Pernah. Orangnya ada Tak orang bangga ya, kan? dulu, tapi ada yang sepuh. Nggih. Terus saya kasihan tahun itu apa ya memang benar Pak ya perkiraan. Yo memang benar Pak itu. Pak nuwun sewu nggih, kula teng inggil nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya atas. Betul nggih, Kang? Ini sepuh. Oh, no tulisannya Arab iki, Kang. Nah, ini Arab tapi sebagian itu saya baca kok tidak paham. Jika memang benar bangunan masjid itu merupakan era dengan Wali Songo, maka tulisan di atas itu merupakan bukan tulisan angka yang ditulis dengan menggunakan angka sekarang. Jika saya mengamati, ada dua tanda baca, yaitu semacam tanda petik. Selanjutnya di depan tanda petik atau tanda baca tertera angka 1. Kemudian di depan angka 1 tertera dua angka yang terdapat unsur kesamaan, walaupun letak penulisannya atas dan bawah merupakan tulisan angka Arab, yaitu 66. Dan yang terdapat di depan antara angka keduanya, yaitu atau angka terakhir, merupakan atau menunjukkan angka 4. Apakah jika menurut saya bacaan angka tahun pembuatan bangunan masjid tersebut adalah 1664, pas dengan hitungan tahun Wawu atau tahun genap atau tahun kabisat yang dapat dibagi 4. Nah, sekarang untuk memastikan angka tahun tersebut masuk hitungan Hijriyah, apakah hitungan Masehi, dan apakah hitungan Saka. Kalau masuk hitungan Hijriyah jelas tidak mungkin. Jika kita hitung-hitung, sekarang tahun 2021, jika dihitung ke dalam angka atau tahun Hijriyah menunjukkan angka 1442. Sedangkan bangunan masjid tersebut terdapat angka pembuatan atau pembangunan masjid 1664. Jika dihitung tahun atau jika dihitung angka tahun, maka bangunan masjid tersebut eranya bukan era para wali, melainkan era Mataram Islam. Nggih. Nah, di sini saya mulai membaca tulisan yang diberikan informasi tentang tanggal tahun pembuatan bangunan masjid tersebut. Informasi ini saya dapat dari Bapak Ahmadi. Beliau adalah salah satu sepuh bini sepuh atau kiai yang menjadi imam di Masjid Wali tersebut. Mulai dari atas, Sanah Wawu atau artinya tahun Wawu. Disebutkan tahun Wawu. Wawu merupakan salah satu kumpulan dari huruf hijaiyah. Jika dihitung, penempatan huruf wawu tersebut dalam hitungan genap atau disebutkan tahun genap. Tahun genap merupakan masuk dalam sebutan tahun kabisat atau tahun yang bisa dibagi 4. Untuk baris berikutnya disebutkan anin nabihi bima, mungkin disebutkan tahun kenabian. Kata bima merupakan salah satu ejaan dari tafsir kitab-kitab dengan menggunakan arti bahasa Jawa. Kata bima jika diartikan dalam tafsir bahasa Arab berarti kelawan. Kelawan itu merupakan ejaan dari bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia atau istilah kosakata dalam bahasa Indonesia termasuk kata perintah. Baris berikutnya merupakan satu kalimat, masika. Apakah mungkin masika tersebut adalah nama orang? Nama orang yang memerintahkan untuk pembangunan Masjid Wali tersebut. Jika dilihat dari kata atau ejaan masika, mungkinkah beliau adalah sosok seorang wanita?
Pembangunan masjid tersebut berketepatan dengan tahun kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin pembangunan masjid tersebut untuk peringatan, ataukah mungkin pembangunan masjid tersebut secara kebetulan bersamaan dengan tahun kenabian tersebut? Untuk baris keempat bertuliskan dengan huruf Arab Sahru Jumadil Akhir, jika diartikan bulan Jumadil Akhir. Untuk baris berikutnya minhul ila sab'u asyara, mulai dari tanggal 17, dan baris terakhir min bani Rosikin, dari anak turunnya Rosikin atau Abi Rosikin. Alah, nyangkol sarungnya. Nek lantai niki bentuk panggung Pak nggih. Iya. Panggung tasih nganu Pak, tasih kayu-kayu zaman dulunya. Iya. Tapi tua kan. Jati nggih. Soalnya kenapa saya tadi pertanyakan soal pembangunan masjid ini, karena di sana itu waktu saya tadi ke makam tuh Pak, lihat saya kan juga belajar tentang tipikal maisan, langgam maisan kan gitu. Jadi maisan di sana itu memang tertera angka tahun Hijriyah. Hijriyah itu kelipatan berapa tahun Kak? Antara 400 itu sampai tahun 1600-an. 1650-an ya. 1650-an berarti nggih. Berarti erane sesudah Wali Songo ya. Masih Demak. Berarti nggih leres niki sejaman kalih nganu Pak. Mungkin Sultan Trenggono ya. Nggih. Ya, kan sejarah kemarin itu saya tanya yang sepuh itu, Nggih. apa ya tahun ini kira-kira benar Pak? Kalau saya yakin benar Pak, yang masjid Demak itu lebih muda daripada masjid yang segera ke arah sana. Kan masjid itu banyak ceritanya itu kan dari arah sana nyentir sana sampai Demak itu. Nggih. Tapi nek ndelok bangunannya iki kok tahunnya 1473, berarti erane Wali Songo bener. Iya. 14. Berarti mungkin kono orang yang dimakamkan di sana, mungkin para aulia, para ulama, terus para kiai sepuh bini sepuh yang dimakamkan di sana itu dulu pernah istilahnya jadi imam atau jadi alim ulama di masjid ini setelah berdirinya masjid ini. Ngoten Pak nggih. Karena di sana itu tertera tulisan 1318 ngoten Pak. Itu tapi untuk hitungan hijriah. Terus kita kalkulasikan masuk ke hitungan Masehi itu masuknya sekitar 1700-an. 1718. Berarti era Mataram Islam. Berarti pun jauh setelah masjid ini berdiri. Ngoten. Nggih, riyen niki Pak, niki erane Wali Songo niki. Enten tinggalan malih saking mbae Pak, mungkin kados batu-batu nopo ngoten. Mboten enten nggih. Kalau batu itu kan dulunya dari arah makam itu Nggih. timurnya. Oh. Itu kan ada empat besar. Oh nggih, nggih wau. Pohon besar. Sampun. Itu nah menurut ceritanya itu juga apa itu bersebelahnya, maksudnya tidak fokus jadi satu, ada Nggih. yang menyisakan bahwa itu katanya ibu ini jadi orang Buddha. Bunda gitu maksudnya. Bundanya itu kan gini. Masuk cerita kok ceritanya itu yo jenenge cerita Mas ya. Itu yo dari sepo-sepo. Dari Wali Songo arep masjid Demak nang ngene rekaman nisan. Enak seperti itu, seperti saya kan tidak masuk akal. Nggih. Masuk wali pemanungsan ini ya. Orang itu kan itu. Tapi ke saya contohnya kok malah begini
orang Buddha. Nggih, Hindu. Hindu. Nggih, Hindu. Itu persis seperti sesembahan orang Hindu. Apa yang namanya Yoni? Yoni. Yoni. Nggih. Memang kalau Yoni itu sebenarnya ada di dalam sebuah satu bangunan pemujaan. Nah, bangunan ceritanya di situ dulu ada kerajaannya. Nah, Ya, apalagi- puing-puing yang berserakan di makam itu kan, Iya. batu-batu itu kan pecahan-pecahan. Iya, pecahan-pecahan. Gitu. Iya, enggak asli batu tuh. Kayak Enggak. bangunan tuh. Iya, Iya, itu bangunan. wujud panel-panel bangunan, Hmm. material bangunan yang dulu pernah kesusun ngoten Pak. Cuma mungkin berangsurnya waktu terus majunya waktu itu karena memang abad sekitar 78 gunung se-Jawa Tengah itu meletus secara kebersamaan dan memuntahkan berjutaan ton kubik material vulkanik sehingga menutup salah satu mungkin bangunan-bangunan tersebut. Contohnya seperti situs Liangan itu kan ditemukan berapa meter Kak, kedalamannya? Sekitar 15 meter. 15 meteran karena itu penambang pasir. Ya mungkin di samping itu kan orangnya era itu kan sebelum Islam masuk. Nggih, sebelum Islam masuk. Setelah masuk kemungkinan kan orang yang sudah kan akhirnya Iya. ya bangunan seperti itu kan ya, sama dulu kan ya jaga gunanya mungkin dihancurkan atau gimana kan ya bisa. Mungkin dibiarkan saja kan ambil Nah, diri gitu ya. iya, bisa. Iya, karena kalau kita mengikuti ajaran atau istilahnya ajaran kebaikan tentang kasih sayang sesama umat, sesama pemeluk agama walaupun beda. Kita Muslim mungkin Hindu Buddha, kita disuruh istilahnya mengasihi. Itu kan ajaran Kanjeng Sunan Kudus. Tak kira kalau masih ada yang pemeluknya, saya kira sudah Dirawat. Masih kemungkinan dirawat. karena Islam masuk, kemungkinan secara totaliter. Iya, secara akhirnya totaliter. kan Nggih. Nggak sehingga ada, kan nggak ada fungsinya. nggak ada fungsinya jadi dibiarkan begitu ya, saja gitu. tidak menghina tapi kan ya namanya orang itu sudah masuk atas Islam kan. Iya. Nah apalagi zaman Iya. itu kan nggak terpikiran oh ini sejarah kan. Iya. Terus yang sebelah selatannya gini Umpak tadi itu Ya. kan ceritanya nggon Umpak itu nggon museumnya nggon sembahan itu Ya. kerajaannya itu terus sebelah sininya kan makamnya. Iya. Nah ternyata sebelah sini tempat makam itu ngasih bertahun-tahun itu digali orang terus ya. Iya. Lah katanya kalau orang Buddha itu kalau meninggal kan perhiasannya kan diikutkan. Diikutkan, ya. Iya. Diikut Lah itu sertakan. ternyata didudui ngasih sak boy ini. Tapi Masih, masih Pak? Masih, tapi sekarang sudah jarang. Mungkin ya sudah habis atau gimana. Nah, wong di sini nggak tahu, tapi orang jauh itu. jadi mboten tiyang mriki. Betul. Unsur senyawane wis dijiko peripihe. Ya kemungkinan. Ceritanya sing do ngerti hari untuk emas, untuk Nggih, tembaga. leres memang. Memang duduk-dudukan sebelahnya. Iya. Kalau struktur bangunan candi atau pemujaan Hindu sebenarnya di bawah umpak yang jenengan atau zoni tadi toh Pak. Zoni tadi kan sebenarnya prasarana pemujaan yang dimana zoni itu nanti ada satu pasangan berupa lingga yang berdiri. Nah, iya, lingga itu. ya. Jadi kan Trimurti. Nah, di bawah lingga zoni itu sebenarnya ada sumuran. Dan sumuran itu tempat untuk menaruh senyawanya bangunan candi yang diisi oleh peripih dan di dalam peripih itu tadi ada unsur seperti logam mulia, emas, terus tembaga, mungkin juga batu-batuan mulia zaman dahulu ya. Memang bener panjenengan menawi pun dipendeti. Ya. Iya. Nggih niku unsur senyawa bangunan candinya. Wong Salwasulin kok. Oh. Yang tebis ten. Berarti- Masih duduk-dudukan ora kena. Tapi wong mriki ya ora mudeng. Oh. Sing do ndelok ngono, mau entuk emas. Udah. Wes. Ya, Nah, umpamanya sebagian kecil kan ada di sini satu. Yang putih Pak? Sebelah ini. Oh, nggih. Saged mirsani Pak. Ini dia. Dulu banyak ada 9 tapi hilang semua. Oh, dulu ada 9, Pak. Yang kecil kan bisa digotong. Oh. Oh, nggih. Nah, Nah, kan seperti ini. nggih. Nah, ini Yoni ini, Pak. Nah, iya. umpak. 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 Umpak iki.
Ya, ceritanya sini ada dinya gini. Iya, itu terus namanya lingga. kepala ini, terus nanti untuk pujaan. Iya, itu zaman dahulu. Tapi anu Pak, apa ya istilahnya? Kearifan lokal itu memang perlu dilestarikan. Dan yang besar kan di sana tadi. Dulu ada 9 ya Pak ya? Dulu tapi ada hilang. 9 tapi hilang. Nah, iki ning anu Kang. Niki riyen angsale nggih teng makam, Pak. Nggih. Berarti ki bangunan candi bukan cuma 1 2 loh. Ada perwara, ada apitnya loh. Jadi tadi sing sebelah utara Asem itu kan Iya. ada patok-patok jenengan mboten weras. Oh, sampun. Nah, Saya mau ya dari- 4. Lek ngarani batas suci ngono ceritane. Oh, Sing penemuan kemarin itu yang kesini. oh, nganu. Ini patok batas suci Tap. ini, Pak. Apa? Tapal batas. Tapal batas. Nganu lingga semu, lingga patok ini. Ceritanya gitu. Ini kok, tapi kok mboten yakin ya tadi. Ketoke malah kayak pasangannya ya. Kayak pasangannya ya. Masalahnya kok enten lubangi damel Ada penguncinya, enten penguncinya Pak. Jadi itu nek mboten patok nih, mboten patok batas sebenarnya. Berarti nek iku ana papat, berarti zone ini sing gede-gede sakmono ana papat kudune. Ya ngerti. Iya. Lah kaya ana papat iki sing koyo lingga mau, Kurang sing tahu. gede. Soalnya yo Iya. sih. Anu. Niku leling niki kayu niki lama napa baru? Oh, nek niku baru ketoke. Pak kula tak mlebet teng masjid nggih. Iya, monggo. Oke. Jika gambarnya. Heeh. Ma'ruf. Mbah Haji Abdul Rohim Al-Ma'ruf. Rahim al-Ma'ruf. Ingkang makom Sing ageng. sing maesane ageng Nggih. teng Jawi mboten teng cungkup bangunan niku nggih. Mboten. Nek sing teng cungkup bangunan niku sinten, Pak? Sing alit wae. Mboten sing ageng, sing Sing ageng niku. Oh, sing ageng Sak ditutup papan wau kados griya. nggih. Mbah Kiai Abdurrahim Abdul Rohim al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf. Nek sing teng Jawi sing maesane ageng niku, sing dicungkup alit niku Sing dicukup alit sing cor-coran wau Mbah Lurae, Mbah Janibah. Mbah Janibah. Awal, lurah awal. Oh, kadang-kala mboten ngertos nggene Sinten sinten. ngenten. Tapi kadosnya makam piantun penting ya. Batu-batu jejer-jejer pirang-pirang niku lho mboten paham. Nggih, kula tak. Sing den patok-patok wau Nggih. anu malah saking demak priyantune. Nah, bener to. Bener nggih. Nggih. Kuwi nonton toprahnya kok. Oh, riyen nonton nggih. Nggih, menteri sinten ngoten lho. Mbak menteri nopo duka nopo. Pak kula mlebet riyen nggih. Nggih, monggo. Saniki niku TPA. Alhamdulillah untuk kesempatan mlebu masjid sing. Nah, begini jika menurut cerita dari beliau Bapak Kiai Haji tadi mengutarakan bahwa saya sudah membuktikan sendiri di atas sana itu ada inskripsi. Ada inskripsi. Sebenarnya tulisannya Arab, cuma sudah dialih ke bahasa Latin dan tulisannya itu 1473. Berarti bangunan masjid ini kisaran 1473. Cuma saya tadi mencoba membaca hanya beberapa saja yang bisa terbaca oleh saya. Karena Arabnya itu Arab kuno, Arab gundul. Saya belum sampai mempelajari tentang pelajaran Arab gundul. Tepatnya di sana tadi. Nah, di sana. Keren. Kita dapat kesempatan masuk sini. Nah, kalau ini ini ukir-ukiran ini. Kalau menurut saya untuk ukiran ini mungkin baru. Tapi jika untuk mimbarnya, Pak niki ukiran lama nopo baru, Pak? Kalau itu yang baru. Niki baru nggih. Tapi kalau mimbare yang lama sih niki, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini mimbar yang lama, yang aslinya. Ya itu sampai belakangnya si asli. Nggih. Nah, ini mimbarnya masih asli. Saya itu. Nggih, Pak. Nggih, Pak, ketinggal saya kok, Pak. Iki lho, Pak. Sebenarnya bangunan masjid pada zaman itu
memang enten pintu kecilnya ya Pak nggih. Pintu kecil iki lho. Iki. Itu heeh. Cara nek biyen nggone musala nggonku sing musala tuwa ya. Iki jenenge kombongan. Kombongan Pak nggih. Kombongan apa godaan namine ngoten niku. Godaan nggih. Godaan. Nah, seperti ini. Biasane nek pas arep salat Isya, Mbah Kiai medale saking mriki. Ini sudah godaan baru semua. Oh, niki nggih. Sampai sana, sambung sana. Oh, Payu semua sampai sana. Nggih. Sampai sana. Jadi godaannya ada dua, sebelah sini dan sebelah situ. Gitu. Dan nak kula napa niku saking Pak dan nak ana wong pengen ketemu karo sing ruksa kete kon niku sare to niku ndalu. pundi Pak? Nggih saya caket niki ya. Ning caket. Niki. Nggih, mangke bisa wae saged dipagi ngoten. Nuwun sewu Pak. Kula tak badhe tanglet. Nggih. Tapi niki di luar dugaan nggih. Nggih. Saderenge kula tanglet kalih jenengan riyen, jenengan nate dipanggi kalih beliaunya. Nak kula Dereng. Oh, berarti nggih. Nek dereng nate berarti nggih. Nah, sing cobi kathah ya. Nggih, badhe niki. Sekedap Pak. Kula ndang betul. Berarti jenengan pun nate dipun paringi ngertos orang mungkin yang pernah mencoba pengen ketemu beliaunya. Iya. Ketemu tenan. Nggih, terus jenengan diparingi cerita. Nggih. Nah, sekedap ceritane panjenengan ampun di dalke riyen. Kula tak nggambarke nek seumpami salah jenengan sanjang salah, tapi nek seumpami bener jenengan sanjang bener nggih. Nggih. Piantune ndak sepuh, Pak. Nggih. Ngagem busana kados wali.